لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. wa man sarra ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Para Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah pengajian Masjid Al-Azhar yang saya hormati, wabil khusus jajaran pengurus cabang atau pengurus takmir yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali pada kajian di bulan yang keempat dari pekan yang keempat dari bulan Februari ini, setelah bulan yang lalu kita libur ya. Jadi pas ada PPKM dan pas saya juga berhalangan. Alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur bisa bertemu pada kesempatan ini. Ayat yang kita jadikan sebagai tema asbabun nuzul kali ini sesungguhnya ini adalah ayat yang terlewatkan. Ya, sebelumnya kita sudah sampai membahas sebab turunnya ayat yang ke-97 dan 98 dari surat Al-Baqarah, dan kita akan setback ke belakang di ayat yang ke-94 dan 90 sampai 96. Ayat-ayat yang akan kita baca ini adalah ayat-ayat yang masih berbicara tentang muwasafat atau karakteristik orang-orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan kemudian pembuktiannya bisa kita lihat sekarang. Nah, sekalian, baiklah, ayat yang ke-94 dan sampai 96 dari surat Al-Baqarah ini berbicara tentang bagaimana orang-orang Yahudi itu memperlakukan umurnya atau memperlakukan usianya, yang kemudian menjadikan mereka merasa sebagai kelompok satu-satunya yang akan masuk surga. Itu ceritanya. Nah, karena mereka merasa sebagai kelompok satu-satunya yang masuk surga, sehingga kemudian mereka tidak punya masalah dengan umur yang mereka miliki, yang karenanya kemudian mereka menganggap bahwa umur itu bisa mereka permainkan. Di ayat yang ke-94 sampai 96 dari surat Al-Baqarah itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin walay yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Yang artinya, katakan Muhammad, jika kalian, maksudnya orang-orang Yahudi ini, menganggap bahwa kampung akhirat itu atau surga itu khusus untuk kalian di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka impikan kematian kalian jika kalian memang benar. Artinya, nek teman-teman swarga iku kanggone wong Yahudi tok, ayo njaluk mati nang Gusti Allah, cek nang cepet iso mlebu swarga. Gitu mananya. Ya. Wala yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Dan sekali-kali mereka tidak akan menginginkan kematian ini selama-lamanya karena kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Artinya mereka ini tidak akan berani melakukan itu gitu. Jadi ketika ditantang oleh Rasulullah, nek pancene surga iku bener-bener kanggo kontok, ayo njaluk Gusti Allah mati. Cek nang cepet kon mlebu swarga. Gitu
Tapi wala yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Dan sekali-kali mereka tidak akan menginginkan atau mengimpikan kematian itu atas apa yang telah mereka perbuat sebelumnya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas perilaku orang-orang yang berbuat zalim. Nah, sekalian, sesungguhnya tema besar ayat ini ada di 96 ini. Ayat yang ke-96 ini, yaitu wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Ya. Dan sungguh kalian akan mendapati mereka, maksudnya mendapati orang-orang Yahudi itu ahrasan nasi ala hayat, setamak-tamaknya manusia kepada kehidupan. Nggak bisa. Oh. Ini. Baik, ya. Jadi inilah teknologi ya. Buatan manusia itu apapun mesti ada kekurangan secanggih apapun. Ya. Dan kalian, maksudnya orang-orang yang beriman, kalian akan mendapati mereka, mendapati orang-orang Yahudi itu akhrasan nasi ala hayat. Orang-orang yang setamak-tamaknya manusia terhadap kehidupan. Maksudnya orang yang paling suka terhadap kehidupan dan paling takut terhadap kematian. Itu maknanya. Ya. Wa minal ladzina asyraku, gitu. Bahkan tamaknya itu, cintanya kepada kehidupan itu melebihi orang-orang musyrik. Jadi orang-orang Yahudi ini cintanya kepada kehidupan, tamaknya kepada kehidupan itu melebihi orang-orang musyrik. Nanti kita akan kasih penjelasan itu pada slide-slide berikutnya. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi an yu'ammar. Padahal umur panjang mereka itu sekali-kali tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bima ya'malun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi Bapak sekalian, gambaran orang-orang Yahudi itu ya di dalam 3 ayat ini adalah bagaimana mereka ini mempermainkan akhirat. Jadi bagaimana mereka ini ya mempermainkan akhirat. Jadi mereka ini mempermainkan akhirat sampai-sampai mereka menganggap bahwa surga itu hanya diciptakan buat mereka. Surga itu hanya diciptakan buat mereka, gitu. Nah, ini ditantang oleh Rasulullah. Nek kapan teman-teman swarga itu diciptakan oleh Allah hanya untuk kalian, maka coba kalian mati, gitu. Kalian minta kepada Allah supaya mati, gitu. Supaya cepat bisa masuk surga. Karena untuk masuk surga itu kan harus mati dulu masalahnya. Ya kan? Untuk masuk surga itu harus mati dulu. Tapi itu persoalannya, mereka tidak akan berani melakukan itu. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang sangat cinta kepada kehidupan. Nah, Bapak sekalian, inilah gambaran mentalitas orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat itu seperti ini. Cintanya kepada kehidupan itu sampai kemudian, maksudnya kehidupan dunia, sampai mereka mempermainkan akhirat, gitu. Ya temen ta akhirat iku ono. Gambarnya gitulah. Temen ta swarga iku ono, iku lamek cerita-cerita, iku lamek dongeng. Kalau kata orang-orang musyrik itu kan asatirul awwalin. Itu hanya dongeng-dongeng bapak-bapak kita dulu. Gitu. Ya. Hanya dongeng dari bapak-bapak kita dulu. Nah, kita lihat di sini. Karena tema besar kita ini adalah terkait dengan perlakuan, dari perlakuan yang paling salah sampai perlakuan yang paling benar terhadap umur yang kita miliki. Nah, sebab turunnya ayat ini, inilah sederhananya. Ya,
Jadi akhraja Ibnu Jarir an Abil Aliyah qalat Yahud lan yadkhulal jannata illa man kana hudan. Orang-orang Yahudi itu mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi. Jadi hanya orang-orang Yahudi itu yang masuk surga. Fa anzalallahu hadhil ayah. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat ini takdziban lahum untuk membantah kedustaan mereka. Jadi artinya adalah bahwa ayat-ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk membongkar kedustaan mereka yang mereka sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau sa'alullahul mauta la'amatahum. Kalau seandainya mereka ini meminta kematian kepada Allah, Allah akan mematikan mereka. Walakin masa'aluhu, tapi mereka tidak akan berani melakukannya. Gitu ya. Li'annahum kanu kadzibin. Karena sesungguhnya mereka ini pada dasarnya berdusta. Gitu. Jadi gambarannya misalnya ketika ada orang nantang gitu ya. Neraka itu ada atau tidak dan seterusnya ya. Satu-satunya jalan ini gitu. Ayo njaluk Gusti Allah mati nih kapan kon wani. Utawa mati yo kon nek wani. Itu misalnya. Nah, ketika itu disampaikan, mereka tidak berani. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini merupakan salah satu tipologi manusia terhadap umurnya, terhadap usianya, terhadap ajalnya. Ya, jadi perlakuan manusia terhadap ajalnya. Nah, karena itulah maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang terkait dengan ayat tadi, yaitu model perlakuan manusia terhadap umurnya. Kita lihat nanti kita berada di model yang mana ini. Ya. Pertama-tama adalah kaum kafir materialis. Ya. Jadi ini di dalam Al-Quran ini. Orang-orang materialis itu, orang-orang kafir materialis itu, mereka dunia ini adalah segala-galanya. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Dan mereka mengatakan kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita ini selain masa. Jadi waktu inilah nanti yang akan membinasakan kita dan setelah itu kita selesai. Gitu. Waktu inilah yang akan menghancurkan kita dan setelah itu kita selesai. Kalau gambaran kehidupan materialis, Bapak Ibu sekalian, hidup itu kan berkutat di dua hal, produksi dan konsumsi. Ya, ndolek pangan, terus oleh panganan dipangan. Mari dipangan, ndolek panganan maneh, ya, oleh panganan dipangan. Ndolek panganan maneh, oleh mangan dipangan dan begitu seterusnya. Hanya itu mereka. Makanya di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Jadi kehidupan kita ini ya dunia ini saja. Ya, kita hidup ya di dunia ini saja, kita mati ya di dunia ini saja. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan tidak ada yang bisa membinasakan kita ini kecuali hanya waktu. Maksudnya waktu inilah nanti yang akan membinasakan kita. Maksudnya nih wis mati ya wis mati. Sudah selesai. Tidak ada perkara apa-apa lagi setelah itu. Ini perlakuan pertama. Inilah kaum kafir materialis dan Bapak Ibu sekalian, saya pernah menyampaikan kalau nggak salah dalam sebuah kultum di masjid ini tentang sebab turunnya surat An-Naba. Ya, surat An-Naba itu surat yang pertama di juz 30. Ya. Jadi surat An-Naba itu adalah surat yang pertama yang ada di juz 30. Di situ Allah SWT mengawali firman-Nya dengan berfirman, amma yatasaalun anin nabail azim. Ya. Mereka orang-orang kafir ini mempertanyakan. Mereka mempertanyakan ini bukan untuk mencari jawaban yang benar. Tapi mereka mempertanyakan ini untuk mendustakan, ngejek begitu. Ah iya ta, temen ta gitu. Ya. Makanya kan kita itu kan kadang-kadang marah juga ya. Ketika kita sudah nge-share WA itu yang serius gitu ya. Tiba-tiba yang nanggapi, ah temen ta iku, gak mbojo ta iku gitu kan.
Itulah kelakuan mereka. Orang-orang kafir itu terhadap ayat-ayat Al-Quran. Makanya bunyi ayatnya adalah amma yatasa'alu. Tentang apa mereka mempertanyakan. Di mana mempertanyakan mereka ini bukan untuk mencari kebenaran, tapi mereka ini mempertanyakan untuk cenderung mendustakan. Ya, cenderung mendustakan. Apa yang mereka dustakan? Itu ada 3. Pertama, mereka mendustakan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu mereka tidak mau mengikuti Muhammad, karena mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad itu sebagai seorang Nabi waktu itu. Dan kalau kita lihat, dan saya kira ini yang menarik, justru yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad dan tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi, itu adalah orang-orang terdekat yang sangat mengenal Nabi Muhammad. Mengenal kebaikannya. Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Orang-orang terdekat Nabi ini orang-orang yang sangat tahu tentang kebaikan Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata orang-orang inilah yang kemudian mendustakannya. Nah, Ibu sekalian, kalau begitu ceritanya, maka jangan kaget. Kalau ternyata orang-orang yang tidak percaya kepada kita, itu justru orang-orang yang tahu tentang kebaikan kita. Karena memang kecenderungannya mendustakan kita. Itulah yang dialami Rasulullah SAW. Jadi yang mendustakan Rasulullah itu bukan orang-orang jauh. Ya kan? Rata-rata adalah keluarga terdekat beliau yang sangat tahu akan kebaikan beliau. Mereka-mereka inilah yang ketika Rasulullah pada usia 35 tahun, ketika meletakkan Hajar Aswad, mereka-mereka inilah yang secara aklamasi mengatakan Nabi Muhammad itu as-sadiqul amin. Orang yang jujur dan bisa dipercaya. Itu pernyataan mereka sendiri. Tapi begitu kemudian risalah itu disampaikan, mereka amma yatasa'alun. Mereka mempertanyakan. Yang kedua yang mereka dustakan atau yang mereka pertanyakan adalah Al-Quran. Dan yang ketiga yang mereka dustakan itu adalah hari akhirat. Kehidupan akhirat. Nah inilah yang kemudian menjadi penjelasnya. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Bapak Ibu sekalian, di dunia, di masa di mana materi itu menjadi pijakan utama, orang akan cenderung punya orientasi hidup seperti ini. Ya. Jadi ketika dunia itu menjadi orientasi utama, maka mereka akan cenderung memiliki orientasi kehidupan seperti ini. Ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Nah, orang-orang seperti inilah yang kemudian karena dunia ini dianggap adalah hanya ini saja, ya, sehingga kemudian mereka tidak mau mengikuti apa-apa yang terkait dengan kehidupan lainnya. Ya. Nah, ini bisa terjadi kepada orang-orang yang merasa beragama. Itu masalahnya. Ya. Jadi bisa terjadi kepada orang-orang yang merasa beragama, di mana agama itu hanya menjadi sebuah identitas formal, bukan identitas substansial. Ya, hanya menjadi identitas formal dan bukan menjadi identitas perilaku. Nah, monggo kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Islam ini jadi identitas formal kita saja, ataukah dia adalah merupakan identitas perilaku? Itu. Ya. Di ayat yang lain, mereka mempertanyakan, coba lihat ini. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-82. Qalu a'idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'utsun. Ya, kalau bahasa gampangnya gitu gini, iya ta, nek dhewek iki meneh wis mati, wis dadi tanah, wis dadi tulang belulang, terus meneno akhirat bakal dibangkitno, iya ta. Ini. Ya. Inilah gambaran perlakuan seseorang terhadap umurnya yang pertama itu ini. Ya. A'idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'utsun. Ya.
Tapi kalau kita lihat, anehnya orang-orang yang punya pikiran seperti ini, ketika mereka meninggal pun juga ingin dilakukan upacara-upacara yang mengindikasikan upacara-upacara itu ada kaitannya dengan akhirat. Ya kan? Tapi kenyataannya kan demikian. Harusnya kalau mereka punya keinginan atau punya kepercayaan seperti ini, ya wis mati, ya mati gitu aja. Mereka juga mengingkari kok adanya kehidupan akhirat, mengingkari adanya kehidupan setelah kematian, mengingkari adanya siksa, mengingkari adanya surga, mengingkari adanya neraka. Buktinya mereka mengatakan, iya tane wis dhewek iki meneh mati. Terus dadi tanah, jadi tulang belulang, terus kita akan dibangkitkan kembali. Di ayat yang keberapa itu surat Qaf itu, hadza raj'un ba'id, ini mustahil. Gitu. Ini pertama, kelompok materialis ini seperti ini. Perlakuan mereka terhadap umurnya. Nah, yang kedua, ini yang kita bicarakan tadi itu. Orang Yahudi. Ini lebih parah lagi. Mereka percaya akhirat. Orang Yahudi. Kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat, ini sudah pernah kita bahas ya, sebab nuzul surat Al-Baqarah ayat yang ke-80. Tapi ini saya kira perlu kita ungkap kembali karena ini terkait dengan tipologi manusia tadi. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Itu karena ada salah seorang tokoh mereka datang kepada Rasulullah mengatakan begini, Muhammad, dalam kepercayaan kami orang-orang Yahudi, dunia ini umurnya 7.000 tahun. Dunia ini umurnya 7.000 tahun. Dan di setiap 1.000 tahun itu kalau kami masuk neraka, kami akan hanya disiksa 1 hari. Jadi berarti kalau umur dunia ini 7.000 tahun dan kami nanti masuk neraka, maka kami hanya disiksa selama 7 hari. Nah itu terus turun ayat ini. Mereka mengatakan sekali-kali kami tidak disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Nah, sekalian, ini saya kira yang menarik untuk kita cermati bersama. Orang-orang yang mempermainkan agama seperti ini, ya kan? Inilah orang-orang yang memang dari awal tidak punya keyakinan terhadap agama. Ya kan? Orang-orang yang tidak punya keyakinan terhadap agama. Ya. Ini yang menarik sedang rame nih di media sosial ya. Yang katanya ada kandidat seorang menteri yang sempat diprotes banyak orang karena ternyata sang kandidat menteri ini bahkan mengatakan untuk apa sih capek-capek umroh itu keluar duit banyak. Ya kan? Ini salah satunya itu. Nah ini mau dijadikan duta besar di sebuah negara yang di situ ada umrohnya gitu. Ya, rame kan ini. Jadi lagi rame nih di media. Gitu. Untuk apa? Sudahlah untuk ini sajalah untuk makan kita di rumah apa segala macam dan seterusnya. Jadi tidak ada keyakinan terhadap agama. Inilah yang akan menjadikan orang itu cenderung mempermainkan agama. Itu persoalannya. Dan kadang-kadang betapa banyak orang-orang itu yang tidak sadar bahwa dia telah mempermainkan agama. Kenapa? Karena menganggap melakukannya itu dianggap sebagai sesuatu yang ringan. Bahkan dianggap sama dengan seperti obrolan kita di warung kopi. Ya, jadi mempermainkan agama itu sama seperti obrolan di warung kopi. Ya, yang seperti itu gitu. Yang ya kesana kemari. Bayangkan kalau pembahasan tentang agama itu disamakan dengan obrolan kita sehari-hari. Ya itulah akhirnya. Sehingga mereka kemudian tidak memandang penting terhadap agama. Dan ini sudah ada contohnya. Orang Yahudi ini. Muhammad, donya iku umure 7.000 tahun. Ini aku mlebu neraka dalam 1.000 tahun cuma disiksa sehari. Dadi nek kan mlebu neraka Muhammad, aku iku mek disiksa 7 dino. Ini kan mempermainkan agama. Nah, ini ada ayat yang panjang terkait dengan itu.
Kenapa mereka ini menyembunyikan isi kitab Taurat? Ya kan? Kenapa mereka ini menyembunyikan isi kitab Taurat? Itu karena itu. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim makanu yaftarun. Gitu. Ya. Tidakkah kamu memperhatikan Muhammad, orang-orang yang telah diberi kitab Taurat, mereka diseru kepada kitab tersebut, ya kan, untuk bisa menetapkan hukum di antara mereka, kemudian sebagian dari mereka berpaling dan mereka selalu membelakangi kebenaran. Hal itu karena mereka mengaku kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari yang bisa dihitung. Jadi ini kalau bahasa gampangnya itu Gusti Allah itu diakali. Nah, sekalian, saya kira ini akan bisa kita analogikan dengan orang-orang yang mempermainkan agama selama ini. Ya, apalagi kalau kemudian mempermainkan agama ini diberi ruang. Ya, diberi ruang. Orang yang mengkritik presiden itu kadang-kadang bisa dipenjara lebih lama dibanding orang yang mempermainkan agama. Sekarang ini. Ya, bahkan kecenderungan orang-orang yang mempermainkan agama itu akan gampang. Lihat ketika ada orang mengatakan Islam itu arogan misalnya. Apa? Diapakan dia? Selesai. Ini persoalan kita sekarang. Bahwa kecenderungan untuk ingin mempermainkan agama itu tinggi. Makanya saya katakan bahwa mempermainkan agama itu sesungguhnya diawali oleh ketidakyakinan orang itu terhadap agama itu sendiri. Makanya kemudian mereka dengan leluasa mempermainkan agama. Ya, mempermainkan agama. Itu, ya. Nah, orang-orang Yahudi itu kenapa mereka berani mempermainkan agama itu? Karena mereka mengatakan, kan kami ini tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya sebentar. Ya, ini kapan dunia iku 7.000 tahun, umpamane dhewek iki mlebu neraka, mek disiksa 7 dino. Gitu. Tapi mereka tidak mengatakan, ya kan, tidak mengatakan engkau mlebu swargane ya mek 7 dino. Maksudnya mereka itu hanya disiksa 7 hari dan selebihnya mereka akan masuk surga. Dengan anggapan apa? Dengan anggapan yang pertama tadi, bahwa tidak akan masuk surga kecuali hanya orang-orang Yahudi. Ya, kecuali hanya orang-orang Yahudi. Oleh karena itulah kalau sekarang kita melihat bagaimana perlakuan mereka terhadap bangsa Palestina, ya kan? Ya, seperti itu karena mereka sudah tidak ada lagi keyakinan terhadap agama itu dan karenanya mereka seenaknya melakukan berbagai macam bentuk kezaliman. Dan ini yang kita lihat sekarang satu-satunya penjajah di dunia, ya mereka. Gitu. Nah, sekalian kita menginginkan yang ini sesungguhnya. Ya, kaum beriman. Saya kira sebelum sampai di sini, saya ingin menyampaikan di poin yang terakhir. Keyakinan orang-orang yang beriman tentang akhirat itu ini. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghancurkan dunia ini lewat sebuah peristiwa besar yang bernama hari kiamat, Allah itu tidak hanya menghancurkan tata ruangnya, tapi Allah juga menghancurkan sistem waktunya. Dan kemudian diganti dengan tata ruang dan sistem waktu yang baru. Gitu. Ya. Inilah keyakinan orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Sekali lagi, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ini menghancurkan dunia ini segala macam isinya lewat sebuah hari yang bernama hari kiamat itu, Allah tidak hanya menghancurkan tata ruangnya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga menghancurkan sistem waktunya. Sehingga
nanti di akhirat itu ada tata ruang baru dan ada sistem waktu yang baru. Dan karena itu inilah yang harus dipersiapkan oleh orang-orang yang beriman. Ini yang harus dipersiapkan manusia. Bahwa nanti mereka akan menghadapi tata ruang yang baru dan akan menghadapi sistem waktu yang baru. Makanya di ayat yang ke-47 dari surat Al-Hajj itu Allah berfirman, "Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'dah." Ini orang-orang kafir ini nantang kepada Rasulullah. Mereka meminta kepada Muhammad agar azab itu disegerakan. Ya maksudnya inilah Muhammad, ayo nang tekakno ndi siksane Gusti Allah iku, gitu loh. Ya. Wala yukhlifallahu wa'dah. Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Ini yang terakhir, penggalan terakhir ini yang penting. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Inilah sistem waktu yang baru yang akan kita hadapi di akhirat nanti. Sehingga, Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang disiksa 1 hari di neraka, sama dengan disiksa 1000 tahun dalam kehidupan dunianya. Kalau orang itu disiksa 3 hari di neraka, sama saja dia telah disiksa 3 milenium di dunia. Atau 3000 tahun. Nah, ini maksudnya yang harus difahami. Ketika seseorang itu memperlakukan umurnya. Bahwa dia akan menghadapi tata ruang dan sistem waktu yang baru. Dari sini maka orang tidak akan mempermainkan agamanya. Dari sini orang akan berusaha bersiap-siap. Dan karena itulah pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, kita semua sudah sering mendengarkan hadis ini. Allah Subhanahu wa taala di sini, maksudnya Rasulullah SAW di sini menyebutkan 3 jenis ajal yang orang pasti akan menghadapinya. Dan 5 jenis ajal yang orang akan menghadapinya. Di mana kelimanya inilah nanti yang akan kita jadikan bekalan untuk menghadapi tata ruang dan sistem waktu yang baru. Dadi disiksa no akhirat sedino, iku podo mbek disiksa 1000 tahun di dunia. Itulah yang harus diyakini. Maka di sini Rasulullah bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Gitu. Ightanim itu maknanya adalah memanfaatkan semanfaat-manfaatnya. Itu. Ightanim itu sekali lagi memanfaatkan semanfaat-manfaatnya. Pertama, syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Ya kan? Ayo sekalian, ya, jarang orang itu akan mengimpikan kapan datang masa tuanya. Jadi kayak kita yang masih muda ini, kapan yo aku nang tua, itu jarang. Yang ada adalah ketika di masa tua, ngene iki kok iso nomane ngon lak enak yo gitu. Ya. Ini dan Rasulullah memahami ini. Ya kan? Makanya kan sering kita ketika sudah di masa tua itu baru kita ingat ada pekerjaan-pekerjaan besar yang tidak bisa kita lakukan kecuali di masa muda. Kok umpama biyen aku nglakoni ngono-ngono lak enak yo dan seterusnya dan seterusnya. Meskipun ketika kita melamun seperti itu sudah tidak ada gunanya. Ya, sudah tidak ada gunanya. Boyo wis pegel ya. Gitu ya, kaki sudah linu dan seterusnya. Jalan sudah tidak bisa tegap seperti yang dulu. Makanya di sini Rasulullah mengatakan syababaka qabla haramika. Ya, sehingga yang ada itu adalah lamunan-lamunan penyesalan yang itu sama sekali nggak ada gunanya. Karena kita sudah nggak bisa melakukannya. Kita sudah tidak bisa mengeksekusi pekerjaan-pekerjaan besar
Kecuali itu kita lakukan di masa muda kita dulu. Makanya saya katakan tadi itu, tidak ada orang yang ketika muda itu, kapan yo aku nang tua, tidak ada. Yang banyak adalah, nek wis tua, ngene kok iso enom maneh ngono lak enak yo gitu. Dan itu sudah tidak mungkin. Soalnya gak ono menungso sing melungsungi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum sakitmu. Ayo sekalian, non saya mohon maaf, ini juga mungkin saya dan kita semuanya merasakan. Seringkali kita mengingat pekerjaan-pekerjaan besar itu di saat sakit. Padahal itu hanya bisa kita lakukan di saat kita sehat. Ya kan? Nah inilah masalahnya. Ya, banyak sekali orang-orang itu yang kemudian mendambakan berbagai macam pekerjaan besar, itu justru ketika dia sudah terbaring sakit di atas ranjang. Saya biyen sehat ngono, iso ngene enak, saiki wis gak iso. Hanya itu. Makanya di sini ada tindakan preventif atau dalam bahasa psikologi Arab itu at-tarbiyatul wiqaiyah, ya, pendidikan preventivitas, wasihataka qabla saqamika. Apalagi dalam kondisi kita sekarang ini, di mana banyak sekali saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kabar berita sakit sebelumnya. Dan banyak kita jumpai seperti itu, dan tentu mudah-mudahan yang Allah Subhanahu wa taala telah memanggil mereka, Allah mengampuni dosanya, dan mudah-mudahan mereka yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit karena pandemi ini segera mendapatkan kesembuhan. Nah, kita yang sehat seperti ini, wasihataka qabla saqamika. Ya. Jadi istilah yang ana buka Quran justru mripate wis gak spiro ketok. Ya. Wis mlabur kabeh mripatku maca Quran iki. Ngomong ngono saiki, biyen pas terang benderang matanya gak tahu buka Quran. Nah, ini kita koreksi saja semua. Ya, kelakuan-kelakuan kita ini semuanya. Karena kenyataannya banyak terjadi ini di sekitar kita. Kemudian wa ghinaka qabla faqrika. Kayamu sebelum datangnya fakirmu. Rasulullah tidak menggunakan kata-kata sebelum miskinmu, tapi sebelum fakirmu. Fakir itu adalah kondisi di mana orang itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berusaha, dan karena itu tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Kalau orang miskin itu, dia masih bisa berusaha. Tapi hasil usahanya tidak cukup memberikan kemampuan pada dirinya untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Karena itu disebut miskin. Nah, Rasulullah di sini menggunakan sebuah lawan kata yang diametral. Kaya, fakir. Di sini banyak hal, bisa berbuat banyak hal, bisa menghasilkan banyak hal. Di sini tidak bisa melakukan banyak hal dan tidak bisa mencukupi apapun dari kebutuhannya. Nah, sekalian, biasanya kalau di dalam Al-Quran, kondisi seperti ini yang akan diingat itu sodako. Ya kan? Cabien, sing di duit ngono iso sodako. Biasanya begitu nanti. Bisa infak, bisa ya, dan seterusnya. Nah sini, wa ghinaka qabla fakrika. Kayamu sebelum fakir. Yang berikutnya, wa faraghaka qabla syughlika. Masa sempatmu sebelum masa sibukmu. Ini persoalan kita sesungguhnya itu. Baik sekalian, saya itu tidak tahu persis ya bagaimana Rasulullah itu mengatur waktunya. Beliau itu hidup di Madinah selama 10 tahun. Dalam 10 tahun itu beliau memiliki 9 orang istri. Dan semua mereka ini dicukupi dengan sebaik-baiknya. Apakah nafkah lahirnya atau nafkah batinnya. Dalam 10 tahun ini beliau melakukan peperangan sebanyak 68 kali. Kita hitung itu. Apakah yang langsung beliau pimpin, ataukah yang beliau menyerahkan kepemimpinannya itu kepada sahabat yang lain. Ya. Jadi kalau 68 dibagi 10,
Kan berarti rata-rata dalam 1 tahun itu beliau berperang sebanyak 10 kali. Dan di Madinah pula turun ayat-ayat hukum di mana contoh pertama yang melakukan ayat itu Rasulullah SAW. Di Madinah turun syariat puasa Ramadan, di Madinah turun syariat zakat, di Madinah turun syariat haji, ya, di Madinah turun syariat pernikahan dengan detail dan rinci dan seterusnya. Di mana itu semuanya sebagian besarnya yang memberikan contoh pertama kali adalah Rasulullah SAW. Pada saat yang bersamaan, seringkali kita ini mengatakan diri kita ini sok sibuk. Gitu. Sibuk aku, ganti waktu. Oh, lah kira hilang nanti waktu ini. Ya kan? Padahal nggak melakukan apa-apa. Belum melakukan banyak hal. Ayo coba kita hitung. Apa yang bisa kita produksi selama 24 jam itu dari kebaikan? Monggo. Nah, biasanya begitu kita sudah dalam kondisi sempit, dalam kondisi benar-benar sibuk, baru kita ingat yang namanya sempat itu. Lah ya biyen aku ndolok gak lapo-lapo. Gitu. Ini. Nah, sekalian, inilah cara seorang mukmin memperlakukan usianya itu seperti ini harusnya. Dan masih banyak saya kira persoalan-persoalan waktu itu yang diri kita ini harus kita integrasi secara objektif. Jangan-jangan memang kita ini masih belum berbuat banyak. Tapi sudah merasa berbuat banyak. Aku itu wis ngene dan seterusnya. Apalagi sekarang kita ini hidup dalam dunia buzzer. Dunia buzzer itu artinya adalah saya ya gak ngelakoni apa-apa, saya kerahkan buzzer saya ini untuk nulis di medsos, Pak Rofiq melakukan banyak hal. Wis ngene, seolah-olah 24 jam itu sibuk semuanya. Padahal yang sibuk itu adalah buzzernya untuk membuat kebohongan publik bahwa Pak Rofiq melakukan banyak hal. Yang sekarang banyak begitu kan? Ya. Gitu. Kenapa? Karena misalnya ketika saya berada di sawah, tiba-tiba memegang ya satu benih, saya tancapkan, set di foto, set, sibuk di sawah. Padahal ya ikut tok mari mulai. Dunia kita sekarang ini begini. Jadi ada yang namanya sekarang ini yang disebut dengan sibuk seolah-olah. Bukan seolah-olah sibuk, sibuk seolah-olah. Gitu. Banyak kan? Oknum-oknum tokoh kita sekarang ini kan banyak yang seperti itu, naudzubillah. Dan tentu mudah-mudahan bukan termasuk kita. Padahal ini ngono tok, set dipoto, kemudian dikasih komentar yang banyak. Datang ke sawah, membantu petani itu dan seterusnya. Padahal di situ cuma celup, terus marang ngono mulai. Tapi foto sudah nyebar ke mana-mana. Lewat buzzer tadi itu. Ya. Kemudian Bapak sekalian, puncaknya adalah wahayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Saya kira kata akhir dari hidupmu sebelum matimu ini adalah penggalan terakhir dari surat Ali Imran ayat yang ke-102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.